Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, saya doakan selalu semoga hidupnya barokah, berlimpah ya, kaya, sehat selalu, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi-lagi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang untuk melunasin hutang, saya tetap doakan semoga dimudahkan sama Allah, diberikan jalan, kemudian dimudahkan dalam hal rezeki. Yang paling penting itu saya saran dan selalu mengingatkan teman-teman semuanya, jangan bosan untuk terus berdoa sama Allah, terus meminta sama Allah, karena yang bisa menolong kita itu cuma Allah, gak ada yang lain teman-teman semuanya. Dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Tugas kita itu hanya berikhtiar, kemudian berdoa, kemudian sabar, dan kita yakin dan tetap baik sangka sama Allah bahwa insya Allah satu saat nanti doa-doa kita, doa-doa Anda semuanya pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah termasuk hutang-hutang Anda juga dilunaskan sama Allah. Yang penting itu tetap berdoa ya teman-teman semuanya, sabar dan percaya deh, Allah pasti menepati janjinya. Jangan lupa bersyukur teman-teman semuanya, di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita tetap bersyukur. Dan jangan lupa juga sambil nonton video ini tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Seperti biasa ya, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, dan lain sebagainya. Ya baik teman-teman semuanya, di video kali ini ya lagi-lagi kita bahas masalah beban hutang ya. Ini terkait masalah hutang, kalau kita bahas nggak selesai-selesai. Dan yang bertanya ke saya pun sebenarnya ya itu saja, artinya itu saja, itu tetap berkaitan gimana caranya supaya hutang cepat lunas, kemudian bagaimana caranya supaya dapat keajaiban, amalan apa yang harus dikerjakan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan ke saya. Nah, ada satu pertanyaan yang menurut saya ini walaupun sebenarnya sudah saya sampaikan, perlu saya ulang kembali ya teman-teman. Saya sampaikan lagi bahwa tentang masalah beban ya, beban masalah, termasuk masalah hutang di sana. Pak, kenapa ya kok rasanya hutang saya ini sulit banget lunas, bebannya makin hari makin berat, hutang saya tuh nggak lunas-lunas, padahal saya tuh sudah berikhtiar, sudah berusaha sana sini, tapi seolah kok jalan itu nggak ketemu, seolah kok pertolongan Allah itu nggak datang. Saya harus bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Itu pertanyaannya. Nah, saya akan jawab teman-teman semuanya yang saya tahu dan sesuai juga pengalaman saya. Ya, pertama gini teman-teman, sebelum kita saya share tentang bagaimana caranya, yang harus dipahami itu pertama gini teman-teman semuanya. Setiap ujian, ini paham ya, setiap ujian, setiap masalah yang Allah berikan kepada kita, sudah dipastikan insya Allah cuma kita yang mampu melewatinya. Cuma kita yang bisa cuman kita yang bisa dan pantas untuk mendapatkan ujian itu. Dan nggak mungkin Allah kasih ujian itu di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin. Nah, kalaupun selama ini Anda itu merasa berat banget merasakan beban masalah, termasuk beban hutang, rasanya kok nggak selesai-selesai padahal sudah berdoa, sudah banyak melakukan ibadah dan segala macamnya, saya katakan teman-teman semuanya sabar dan tetap baik sangka. Di dunia ini itu nggak ada orang yang hidupnya itu baik-baik saja, semuanya pasti punya masalah, dan masalah itu berbeda-beda. Setiap orang itu punya masalah berbeda-beda. Nah, hampir di banyak kehidupan kita ya, itu rata-rata orang itu nggak lepas dari beban masalah hutang. Nah, kalau masalah hutang ini kalau kita bahas nggak selesai-selesai kan. Tapi yang terpenting itu teman-teman semuanya, jangan putus asa. Saya katakan jangan putus asa. Kenapa? Karena ketika Allah sudah kasih masalah itu ke kita, Allah sudah siapkan solusinya, Allah sudah siapkan jawabannya, tinggal tergantung kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya nggak ada cara lain kecuali kita itu memang melibatkan Allah dan menyerahkan sepenuhnya ke Allah. Tugas kita itu terus berikhtiar, terus banyak berdoa, terus kemudian kita benar-benar bekerja keras, berjuang untuk bisa keluar dari masalah itu. Perkara hasil, perkara bagaimana pertolongan Allah, keajaibannya seperti apa, itu nggak wilayah kita. Yang penting kita harus benar-benar menunjukkan ke Allah bahwa kita ini insya Allah bisa melewatinya. Karena Allah sudah kasih penjelasan yang nggak mungkin Allah itu kasih ujian di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin. Artinya setiap masalah yang Allah hadirkan kita pasti mampu, dan setiap orang punya masalah itu sudah diukur sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Saya punya masalah, belum tentu Anda
mampu melewatin atau menghadapin itu semua. Dan sebaliknya, Anda punya masalah, saya juga belum tentu mampu melewatinya. Artinya setiap masalah itu sudah diukur sama Allah. Tinggal kita bagaimana berjuang untuk keluar dari masalah itu. Caranya seperti tadi, libatkan Allah. Ya kalau Anda merasa selama ini, Pak, kenapa ya utang saya nggak lunas-lunas, Pak, kenapa ya beban saya tuh kok makin banyak, kebutuhan ini, kebutuhan itu, belum anak minta jajan nggak ada, sedih saya, Pak. Saya memahamin itu, memang betapa sedihnya ya kalau kita sudah cerita ke anak dan dia minta jajan kita nggak punya uang, itu benar-benar, ya saya paham lah gimana. Tapi ini teman-teman ya, dengan adanya masalah yang Allah hadirkan ke kita itu sebenarnya signal bahwa Allah itu memanggil kita. Allah itu memanggil kita teman-teman semuanya. Jangan sikapin masalah itu dengan berburuk sangka, jangan. Semua yang Allah takdirkan ke kita itu menurut saya itu semuanya kebaikan. Tinggal bagaimana kita itu mengelolanya. Tinggal bagaimana kita itu menyikapinya teman-teman semuanya. Nah, kalau Anda merasa beban Anda berat, ya nggak ada cara lain lah. Haula wala quwata illa balik ke Allah. Bahasa saya itu begini ya. Sini datang padaku, ente nggak mampu menyelesaikan masalah itu, aku bisa, kira-kira begitu kata Allah ya. Nah, ente datang ke Allah dan harus berjuang. Dan yang paling sering bertanya ke saya itu semuanya itu ingin masalahnya cepat selesai, hutangnya cepat lunas. Saya tetap katakan teman-teman semuanya, nggak ada yang instan di dunia ini, semuanya butuh proses. Anda kalau bertanya amalan ya ke saya sudah berkali-kali sampaikan. Kalau Anda mampu mengamalkan banyak amalan itu bagus teman-teman, sangat bagus. Maksudnya banyak itu apa? Anda perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, tahajudnya dihidupkan, diistiqomahkan, banyak baca Quran, puasa dan sebagainya. Itu sangat bagus. Yang terpenting itu istiqomah. Kalau Anda bertanya kemanapun terkait masalah amalan, ke ustadz, ke guru gitu, amalkan selagi amalan yang diberikan itu tidak melanggar dari syariat agama, artinya sesuai dengan Quran dan hadis. Amalkan teman-teman semuanya. Jadi tidak serta-merta gitu kita mengamalkan satu amalan yang diajarkan oleh guru kita, ustadz kita amalkan langsung sesuai dengan harapan kita. Nggak begitu, walaupun bisa saja karena Allah itu maha kuasa ya. Tapi prosesnya itu tetap harus kita lewatin. Nah makanya caranya pertama, terima dulu masalahnya. Terima dulu, ridho dulu dengan ketetapan Allah. Kita sadari dulu, kemudian kita ikhlas dulu, kita benar-benar ridho dulu dengan masalah yang Allah hadirkan. Caranya begini, ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, hari ini Engkau uji hamba dengan banyak hutang, banyak masalah ya Allah, insya Allah hamba ridho ya Allah, semuanya karena izin dan ridho-Mu. Kalau sudah begitu, udah perbaikin ibadah. Kalaupun Anda saat ini sudah mengatakan sudah mengamalkan banyak amalan, saya sudah tahajud Pak, sudah sholawat yang banyak, sudah istighfar, sudah mengamalkan banyak amalan-amalan, kok belum ada keajaiban. Nah itu dia masalahnya, karena fokus Anda itu pada keajaiban. Saya ya mohon maaf ya, kalau melihat testimoni di YouTube itu tentang mereka yang mengamalkan sholawat, kemudian ya khususnya sholawat lah, ya saya suka gitu, tapi saya belajar dari pengalaman saya dulu. Saya waktu Riyadhah itu fokus saya itu keajaiban, ngamalkan sholawat supaya dapat keajaiban, ngamalin sholawat supaya dapat ATM terisi sendiri. Saya dulu begitu, motivasi saya itu begitu. Tapi akhirnya setelah saya lakukan, apa yang terjadi? Saya nggak dapatkan keajaiban, justru yang saya harapkan itu makin jauh. Maka saya introspeksi diri, ternyata fokusnya itu bukan pada keajaiban. Ya bagus kalau kita melihat channel-channel YouTube itu yang terkait masalah keajaiban sholawat, keajaiban istighfar, keajaiban sholat tahajud dan ibadah-ibadah lain, itu bagus. Tapi fokus Anda jangan pada keajaiban. Jadikan saja itu sebagai motivasi supaya Anda itu istiqomah bersolawat, istiqomah ngamalin istighfar, istiqomah bangun malam tahajud. Kalau perkara keajaiban teman-teman semuanya itu insya Allah sudah sudah dipastikan, saya katakan bonus itu dari Allah bahwa gini, kalau Allah sudah katakan siapa yang mengamalin istighfar, Allah akan kasih kemudahan, Allah akan kasih rezeki dari tidak terduga. Itu kalau sudah Allah katakan begitu, janji Allah, insya Allah pasti. Maka saya katakan keajaiban itu ada dan nyata. Tinggal bagaimana kita mengistiqomahkannya saja. Hasil perkara nanti bagaimana bentuknya keajaiban itu urusan Allah. Dan yang paling penting, ente harus semangat dan ente jangan putus asa.
yakinkan hati, yakinkan pikiran, yakinkan diri kita bahwa insya Allah masalahnya selesai. Insya Allah Allah pasti menolong, insya Allah pasti semuanya akan baik-baik saja, insya Allah semuanya akan berlalu. Yang paling terpenting itu. Anda nggak berusaha ngamalin sholawat, istighfar, tapi Anda pesimis. Nah, perlu juga teman-teman semuanya kita untuk menata hati kita, menata pikiran kita, makanya introspeksi diri. Jangan sibuk Anda bolak-balik ganti amalan, sudah ngamalin sholawat nggak ada hasil, Anda pindah amalan istighfar, nggak ada, udah beristighfar nggak ada hasilnya, Anda pindah amalan. Jangan begitu, amalkan saja, amalkan, berusaha untuk ngamalkan tuh, apalagi gini ya, berniatlah untuk beriadah itu benar-benar mengharapkan ridha Allah, kemudian benar-benar kita ingin bertaubat, ingin benar-benar itu menjadi yang dulunya kita tuh nggak pernah bersolawat, kita sekarang bersolawat, yang dulunya kita tuh nggak pernah tahajud, sekarang alhamdulillah rutin tahajud. Nah, jadikan semua itu benar-benar ibadah yang kita lakukan itu benar-benar untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah. Kalau masalah hasil itu percaya deh, pasti Allah mudahkan. Pasti teman-teman semuanya Allah mudahkan, cuma sabar. Jangan terburu-buru. Kalau terkait amalan itu bukan amalannya yang salah, kitanya yang salah. Kita nggak sabar, mau kita itu serba instan, kita sudah nggak tahan menghadapin berbagai tekanan, berbagai ancaman, dipaksa harus bayar pan kita sudah. Ya saya memahamin itu, ya memang betapa nggak enak, tapi nggak ada cara lain kecuali kita harus belajar sabar, belajar ridho, belajar pasrah, belajar ikhlas. Kita mau protes kemana? Nggak bisa teman-teman semuanya, nggak bisa. Nah kalau intinya gini teman-teman semuanya, intinya kalau Anda memang benar-benar merasa beban Anda terasa berat, lepaskan, segera balikkan ke Allah, karena nggak ada cara lain. La haula wala quwata illa billah. Dan segera cepat-cepat perbaikin hubungan ke Allah. Sholat kita jaga, hati kita jaga, banyak berbuat baik. Selain amalan-amalan yang misalnya sholawat, kita mendoakan orang juga, kemudian kita banyak membantu orang juga, itu harus kita lakukan. Percaya teman-teman semua, kalau kita benar-benar istiqomah berada di jalan Allah dan terus berdoa sama Allah, pasti Allah mudahkan. Pasti Allah mudahkan. Dan yang paling penting, bahwa semuanya itu tidak bisa kita paksakan harus sesuai dengan keinginan kita. Semuanya, ya boleh, monggo kita berencana pingin ini, pingin itu, dan sebagainya. Tapi rencana Allah lah yang akhirnya terjadi pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.